Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari brosur. Dalam perjalanan Jagong ke tempat teman, berangkat jam 16 dan sampai di tujuan jam 18.30. Pada waktu pas adzan maghrib, tidak belok ke masjid, tetapi langsung ke tempat resepsi. Hingga habis waktu maghrib, baru sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Yang demikian ini bagaimana, Ustaz? Kalau saudara musafir boleh saja. Kalau saudara musafir boleh menjamak takdim maupun takhir, mengqashar sekali boleh. Kalau saudara musafir, jadi menjamaknya bukan karena jagong, tapi menjamak karena musafir. Apalagi? Bagaimana cara menasihati ibu saya yang belum memakai jilbab? Padahal menurut sepengetahuan saya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, berjilbab itu diharuskan oleh Allah. Apakah benar, Ustaz? Benar. Mengapa ibumu tidak mau berjilbab? Mesti karena belum tahu saja. Maka perlu diberi pengertian dulu. Yang tidak mau berjilbab tidak hanya ibumu, banyak wanita-wanita. Wanita-wanita itu banyak mata muslimat, kemana-mana tidak mau pakai kudung. Ini kalau arep tilek haji pakai kudung, ada pengajian pakai kudung, ya. Nah, neng pasar nganggo kudung, nganggo lendang. Arep jagong ya sandale jinjit, sampir ke pundak neng lendange, sampir ke pundake kan itu kan. Putri Solo kan itu kan. Nah, itu orang itu tidak ngerti. Ada lagi yang pakai kudung itu setengah orang. Ya, setelon. Mau ditutupi rambutnya tak ngono tok. Rambutnya nganggo jeronan kuwi lho. Sak awake sak gulune sak kuping ketok mung nggon kene lho dikai jeronan ibu-ibu tok. Nah, tapi apa fungsinya ngono? Itu tidak ngerti. Padahal memakai kudung seperti itu di dalam surat Al-Ahzab 59 diterangkan biar kamu dikenal kalau kamu itu wanita muslimat dan supaya tidak diganggu. Ya, maka itu saya yakin kalau dia orang Islam belum memakai kudung itu karena belum tahu, maka perlu diberitahu. Ya. Beritahu, nanti kalau sudah tahu dan dia yakin betul dengan Islam, nanti kan berubah. Yang tadinya tidak tahu terus jadi tahu, nanti kan berubah. Jadi banyak ibu-ibu yang silaturahim tadi pagi kan juga berubah. Dulunya yang menjadi pemimpin dalam kegiatan-kegiatan setelah rasakan jauh dari tuntunan, nah akhirnya ditinggalkan. Tidak ada yang nyuruh, dirinya sendiri yang nyuruh. Yang menyuruh siapa? Ilmu dan iman yang ada pada diri saya. Saya mengimani ya bahwa Allah, Rasulullah dan sebagainya itu sebagai pedoman di dalam kita menempuh perjalanan hidup ini. Nah, setelah kita tahu ilmunya, oh ternyata ini dilarang oleh Allah. Oh, ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah, berubah sendiri untuk mengarah ke sana. Apalagi? Dalam sholat pada rakaat ketiga dan keempat, apakah ada tuntunannya membaca surat Al-Quran lagi, Ustaz? Boleh aja kamu baca begitu itu. Nah, karena Nabi juga mengatakan secara umum itu kalau kamu habis membaca Al-Fatihah, bacalah yang mudah bagimu. Ya kan? Dan Nabi juga pernah membaca seperti itu. Ya, boleh. Kalau hanya membaca rakaat pertama kedua saja juga boleh. Apalagi? Ketika terjadi gerhana bulan, kami melaksanakan sholat gerhana. Saya menjadi makmum. Ketika imam iktidal pertama pada setiap rakaatnya, lalu membaca Al-Fatihah lagi. Ketika akan membaca Al-Fatihah tersebut, saya ingatkan dengan mengucapkan Subhanallah. Tetapi imam tetap meneruskan bacaan Al-Fatihahnya. Maka ketika imam membaca Waladhdallin pada Al-Fatihah kedua, saya tidak membaca amin. Yang demikian itu, langkah saya apakah sudah benar dan apakah sholat kami sah, Ustaz? Karena sesuai dari brosur MTA,
bahwa setiap rakaat bacaan Al-Fatihahnya hanya 1 kali. Ya, insya Allah sholatmu sah saja. Memang dalam hal ini ada 2 pemahaman. Di dalam keterangan sholat hadis ya, sholat istikharah itu setelah ruku kemudian iktidal samiallahu liman hamidah rabbana alhamdu, diterangkan di situ terus membaca lagi. Nah, membaca ini ada yang memahami membaca Al-Fatihah lagi, surat lagi. Yang satu memahami yang maksud membaca lagi itu membaca surat. Karena di dalam sholat itu rakaat dalam sholat satu rakaat itu 1 Al-Fatihahnya. Fatihahnya 1. Maka kalau suratnya boleh tidak hanya 1, tapi Fatihahnya 1. Yang satu Samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, terus baca, lanjutkan surat atau ayat tadi yang dibaca apa. Ada lagi yang memulai membaca dari Fatihah lagi. Nah, kalau saudara mendapatkan imam yang seperti itu, ya sudah, dia membaca, kamu diam saja. Nah, insya Allah salatmu sah. Apalagi dari brosur akad 11 Desember 2011 halaman 2, maka mereka sujud kecuali iblis atau membangkang. Saya pernah diberitahu kalau dengan ayat ini maka boleh dikatakan iblis itu lebih pandai. Karena iblis pandai maka dia bisa berpikir untuk membangkang, atau boleh dikatakan iblis lebih pandai daripada manusia. Apakah penjelasan seperti itu benar, Ustaz? Tidak. Ya, yang benar iblis itu lebih sombong. Ya, kalau dia mengatakan lebih pandai daripada manusia, ya kan? Maka dia tidak mau sujud kepada manusia tadi. Yang memerintahkan dia sujud itu siapa? Yang perintah Allah, bukan Adam kowe sujud karo aku, bukan. Yang memerintah sujud itu Allah. Dan kamu bangkang. Lah berarti apa lebih pintar daripada Allah? Ya, apa lebih pintar dari Allah? Wong Adam itu dari manusia, dari tanah, saya dari api, kok saya yang disuruh sujud, Allah itu bodoh apa gitu? Enggak. Justru kalau mau mikir, taruhlah andai kata kamu dari api, yang menjadikan kamu dari api menjadi makhluk baru, iblis atau setan tadi siapa? Taruhlah kalau Adam itu dari tanah, atau yang menjadikan tanah jadi manusia itu siapa? Nah, kok terus merasa unggul, merasa ya kalau kamu tidak dijadikan oleh Allah, kamu tidak jadi. Maka semua yang menjadikan Allah. Lah yang memerintahkan kamu sujud kepada Adam itu juga Allah. Jadi bukan iblis lebih pandai dari manusia, tapi itulah letak kesombongannya. Maka manusia dilarang untuk sombong, sampai Nabi kita mengatakan la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Sombong walau sebesar zarah itu tidak bisa masuk surga. Karena sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtum nas. Jadi iblis itu sombong, menolak kebenaran. Ini yang merintah sujud itu Allah, tolak. Sombong kan? Di samping itu merendahkan manusia. Dia menganggap Adam itu lebih rendah daripada dirinya. Karena dia diciptakan dari Adam itu dari tanah, dari iblis dari api. Dan merasa tanah itu lebih rendah. Ya. Hanya melihat asal-usul. Saya asalnya dari api, kamu asalnya dari tanah. Nah, kok asal-usul? Maka orang yang membanggakan asal-usulnya terus merasa lebih dari yang lain, itu sombong. Itu mengikuti iblis. Ya. Asal-usulnya kamu orang kota merasa lebih mulia daripada orang desa. Yang ngomong balah cah desa ya. Desa ya. Padahal maksiatin desa karo kutha akeh ndi? Kutha ya ta. Desa kutha iki mung panggonan. Padha wae yang dimuliakan oleh Allah bukan desa dan kotanya. Apalagi keturunan. Ya, saya keturunan ratu, saya keturunan pendeta, saya keturunan kiai, saya keturunan nabi aja tidak menjamin mesti baik. Ada enggak anak nabi yang jahat? Siapa? Nah, Nabi Nuh itu anaknya jahat, tidak mau taat pada nabinya.
Ya. Maka diukur oleh Allah itu orang yang bertakwa bukan keturunannya siapa. Yang dikatakan oleh Allah yang mulia itu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Malah orang yang membangga-banggakan keturunan. Saya anaknya ini, saya anak ini. Kata Nabi, derajatnya sama dengan wawong breng, kumbang pemakan tai gitu loh. Kumbang pemakan tai nek wong Jawa ngarani wawong breng, are lewat mak breng ampune ya. Nah, makane tai. Ora jasa membangga-banggakan. Wah, aku anak elek kowe kaya wawong breng. Jangan membanggakan keturunan. Maka Ali bin Abi Thalib menggambarkan seorang pemuda, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinal fata ayyaqula ha anada. Bukan seorang pemuda yang membanggakan bapak saya seorang jenderal, bapak saya seorang bupati, bapak saya seorang camat, bapak saya seorang presiden, bukan itu. Ya. Yang namakan pemuda yang betul itu, ini loh pemuda saya ya saya ini. Loh bapakmu kan pengusaha besar, itu bapak saya bukan. Nah gitu loh. Enggak, kalau kita ini anaknya bupati ini gayanya ngungkuli karena anak petani merasa lebih tinggi, ya enggak? Lebih tinggi. Memandang dia merasa padahal kamu jadi anak bupati, sing lahirke kowe nek dadi anake bupati ya sapa to? Sing lahirke anake petani ya kehendaknya siapa itu? Ya. Terbedane bupati kalau petani mulia ndi to? Mulia mana? Ya, mulia petani kalau petaninya takwa. Ya, walaupun kamu bupati kalau tidak takwa, ya. Iya. Mlebu penjara nanti. Karena kan uga bupati mlebu penjara. Ya, banyak. Padahal nalika ya dadi dihormati yang ngendi dihormati pendere ajudane bareng mlebu penjara. Nilike emoh. Nilike emoh. Ya, malah nek kaya cah cilik kae nyidani cuh nyok kadasmu. Ngerti ta? Tahu ta cek ngomu tahu ngalami cah cilik ngono ora? Nah, nek sing saiki mbuh nek seumure saya itu kadang nek gedeng karo wong itu ni cuhnya kadasmu. Menunjukkan kebencian. Sinis. Nah, mulaja ya, membangga-banggakan semua kedudukan, kesenangan di dunia itu hanya laibun walahwun. Seperti orang bermain. Seperti senda gurau saja. Lelahanan lah. Jangan bahasa itu. Jadi iblis itu bukan lebih pandai dari manusia, tapi sombong. Maka manusia dilarang bersikap seperti iblis, yaitu sombong tadi. Di sini nggak pernah ada laporan, ya bapak ibu pun nyamplung ke kotak infak itulah. Kan selalu ada tuh kotak di depan itu. Apa pernah ada saya laporkan kotak minggu yang lalu dapat sekian? Anda pernah laporkan? Wah, gue tinggal sate, percaya nyemplung kono, ora percaya aja nyemplungi, dah enak dah. Ya, kalau saya laporkan itu biar kamu percaya pada saya. Nah, riak namanya.